Ya pemirsa, soliditas parlemen, kita akan berbincang dengan Bang Gaudens di sini. Bang Gaudens, kemarin kita sudah lihat tanpa berbelit-belit dan juga perpanjangan seluruh proses pengisian struktur jabatan DPR, DPD, MPR ini smooth, nggak ada hambatan apapun. It's a good sign atau gimana kalau pandangan dari editorial Indonesia sendiri? Ya tentu saja itu situasi yang bagus ya, karena apa? Karena yang dibutuhkan itu ke depan itu bagaimana soliditas di parlemen itu bisa membangun relasi yang baik dengan pemerintah, dalam hal ini presiden. Seluruh kebijakan presiden akan berujung di parlemen untuk diterima atau tidak. Ketika parlemen itu tidak memberikan dukungan yang kuat kepada presiden, tentu kebijakan-kebijakan presiden yang disusun di dalam program kerja di dalam kampanye itu tidak akan terlaksana tanpa dukungan parlemen, karena dukungan anggaran itu adanya di parlemen. Karena itulah kita berharap awal yang baik di parlemen itu tidak ribut-ribut gitu ya, tidak seperti 5 tahun lalu sampai ada yang angkat kursi gitu maju ke ruang pimpinan. Kali ini benar-benar berjalan smooth. Kenapa smooth? Karena memang undang-undang sudah mengatur secara jelas bahwa untuk DPR ketua itu berasal dari partai politik. Itu sudah jelas kemarin ya. Tetapi kita lihat di DPD itu memang tidak ada aturan apa-apa untuk pemilihan ketua, kecuali berdasarkan suara terbanyak atau mufakat. Ketika mufakat tidak terjadi, maka diambillah jalan keluarnya lewat voting. Voting itu dimenangkan oleh Lanyala. Tentu kita berharap Lanyala bisa juga memberikan warna ya terhadap perjalanan DPD ke depan. Bagaimana DPD yang haknya sedikit, tetapi menerima fasilitas-fasilitas yang sama dengan DPR, mestinya itu lebih efektif lagi menggunakan hak-hak yang sedikit itu. Terkait dengan MPR itu rumah kebangsaan, karena itu terpilihnya Bambang Susatyo itu kita berharap dia mampu menjadikan MPR itu sebagai rumah bangsa. Tentu tugas-tugas dia, apalagi dengan harapan adanya amandemen terbatas, mestinya dijalankan dengan baik dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Jangan sampai seperti pembahasan undang-undang di DPR pada kali lalu ya, ribut-ribut di akhir. Kita berharap masyarakat itu dilibatkan sejak awal sehingga dalam perjalanan itu tidak menimbulkan keguncangan-keguncangan. Jadi sebenarnya apa yang kemarin menjadi luka batin masyarakat terhadap DPR ini bisa disembuhkan dengan DPR yang baru, karena menimbulkan harapan baru sebenarnya, seperti itu ya. Kalau kemarin kita lihat dari awal yang benar-benar smooth dari pelantikan pemilihan itu. Betul sekali ya, masyarakat sangat berharap apa yang terjadi sekarang itu jangan seperti dalam perjalanan bangsa ini 5 tahun terakhir ini, diwarnai dengan perpecahan apa segala macam ketika pemilu. Mestinya ketika pemilu selesai kita bersatu kembali. Nah, bersatu kembali itu tercermin di dalam komposisi pimpinan di 3 lembaga di parlemen itu, baik di DPR, DPD maupun MPR. Oke, kita akan break sebentar. Pemirsa, kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami 02158399100. Kami akan kembali selepas jeda. Ya, sudah ada bersama kami dari sambungan telepon yang akan bergabung memberikan opini dan pendapatnya. Pemirsa, ada Pak Ihwan dari Jember. Pak Ihwan, selamat pagi. Bagaimana nih soliditas parlemen? Apakah Anda melihat seperti itu untuk awal yang baru ini? Ya, selamat pagi Mbak Aceng dan Bang Gaudens. Pagi. Soliditas parlemen ini dapat dilihat dari apa yang telah pernah terjadi kemarin itu, yaitu DPR sudah selesai, kemudian DPD selesai, lalu MPR selesai. Dilakukan dengan cara lobby-lobby, kompromi-kompromi. Cuma yang jadi masalah, kalau interest, kepentingan itu lebih ngedepan, itu dikarenakan dipicu oleh yang namanya sistem politik, sistem hukum, dan sistem ekonomi yang sekarang berjalan, yang notabene menurut pendapat saya itu sudah menyimpang dari cita-cita demokrasi, cita-cita kemarin yang kita lakukan reformasi. Dan untuk itulah perlu mitra dialogi, sarana kritik, kemudian kontrol terhadap sistem yang kita punya ini. Dan itu tidak lain masalah-masalah yang fundamental, menyangkut persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Jadi nanti sebentar lagi urusan kabinet pun ini akan harus kembali kepada yang pertama kompetensi, kedua profesionalisme, lalu skala prioritas, dan yang ketiga antisipasi, yang keempat. Untuk itulah nasionalisme patriotisme harus lebih mengedepan, di mana kita pada saat awal reformasi itu sudah mencampakkan UUD 45 dan Pancasila.
Nah, itu yang harus kita evaluasi sekarang. Apa benar begitu? Mari, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan dari Jember telah bergabung bersama kami. Bang Godens, tadi masalah interest atau kepentingan terlihat lebih prioritas walaupun tadi dikatakan memang jalannya smooth. Pendapat Anda? Ya, parlemen itu lembaga politik, tentu kepentingan-kepentingan politik itu sangat dominan di sana. Ya, itu tidak heran ya, tetapi kalau kabinet itu kan yang paling penting kan kapasitas ya, bukan isi tas itu. Kompetensi. Ya, kapasitas bukan isi tas, dan mestinya di parlemen juga seperti itu. Kita berharap ya, sangat berharap mereka yang terpilih menjadi pemimpin di parlemen itu menjadi panutan ya, menjadi panutan. Hindari hal-hal yang tercela seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, ada pemimpin DPR yang ditangkap KPK dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang dihindari sehingga soliditas yang terbangun sekarang ini mampu memberikan warna atau memberikan menjadi check and balances bagi berlangsungnya perjalanan pemerintahan ke depan. Mengawasi juga mengawasi pemerintah ya. Tanpa diawasi oleh parlemen, pemerintah tentu bisa menjadi suka-sukanya. Kita tidak berharap seperti itu. Yang kita harapkan, parlemen memberikan dukungan kepada kebijakan-kebijakan presiden yang benar-benar pro rakyat. Kalau tidak pro rakyat ya jangan didukung gitu. Iya, namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga perwakilan rakyat memang harus pro rakyat dan mewakilkan kepentingan rakyat. Terima kasih Bang Godens Suhardi, anggota Dewan Redaksi Media Group, telah berbagi insight terhadap editorial kita pada pagi hari ini. Dan pemirsa, dengan soliditas dan juga stabilitas itulah pemerintahan Jokowi Amin dapat berkonsentrasi penuh menjalankan proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan soliditas itu pula, kegaduhan politik yang berpotensi melahirkan perpecahan sosial dapat juga dihindarkan. Saya Ajeng Kamarati, terima kasih dan selamat pagi.